Makan kerupuk rasanya garing. Cakep. Kita balik lagi di Sharings. Halo Ins People, selamat datang kembali di Sharings. Saya Hadi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas topik yang bikin penasaran, yang banyak orang tanya dan juga banyak orang belum terlalu paham ya dengan yang akan kita bahas ini, yaitu adalah Enterprise IT Architecture with TOGAF. Tenang aja, kita akan bahas dengan bahasa yang mudah dicerna dan juga relevan untuk karir Ins People di dunia digital. Kali ini kita akan kupas tuntas topik kita kali ini bersama ahli dari Inixindo, yaitu Mas Amril. Oke, sapa dulu Mas. Halo. Halo Inix People. Ke tengah nih Mas. Oh ya. Oke, Halo Mas. Inix People. Halo Inix People. Jadi ini instruktur dari Inixindo. Dia mengajar TOGAF, banyak lah Mas ya. Ya banyak. Manajemen lah ya Mas. IT manajemen. IT manajemen. Khususnya. Oke. Betul. Mas Amril gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Hadi. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Udah siap ditanya-tanya nih? Sudah siap. Oke. Apalagi ngasih wawasan ke teman-teman Wah, Inix People ya. kita akan bahas kupas tuntas lah. Harus lah. Kita akan bahas dari dasar sampai ke penerapannya di dunia nyata nih. Betul. Dari segi bisnis dan semacamnya ya. Betul. Oke Mas, tadi kan kita udah mention sedikit nih, Enterprise IT Architecture with TOGAF. Ya. Nah, kenapa sih Enterprise IT itu penting banget, krusial banget, dan apa hubungannya sama TOGAF? Oke, jadi begini. Lebih tepatnya Enterprise Architecture. Oke. Ya. Kenapa itu penting banget nih? Terutama buat teman-teman yang sudah punya perusahaan. Kenapa itu penting? Karena Enterprise Architecture itu fungsinya ibaratkan, kalau kita pakai analogi aja ya, Oke, lebih gampang boleh. ya. Misalkan Mas Hadi ini kontraktor bangunan, Oke. oke ya. Saya ini pemilik lahan misalnya. Nah, saya yang punya usaha nih, saya yang punya perusahaan. Ya. Otomatis kan saya minta nih ke Mas, bisa nggak sih Mas saya bangunin kos-kosan misalkan? Ya. Nah, tentunya kan Mas ini sebagai kontraktor harus punya pengalaman dong, Ya, betul. ya kan? Salah satu pengalamannya apa? Pernah membangun kos-kosan. Nah, membangun kos-kosan itu yang diperlukan apa? Salah satunya blueprint. Oke. Jadi blueprint ini bahasa mudahnya rancang bangun. Jadi kayak misalkan gimana sih caranya kita bikin pondasi kos-kosan? Ya. Gimana sih caranya kita bangun tiang? Gimana sih cara kita bangun tehel, tembok? Nah, itu kan Oke. ada blueprintnya masing-masing. Jadi IE itu adalah blueprintnya. Oke, Enterprise itu adalah blueprintnya. Betul, dari enterprise itu sendiri. Oke. Jadi perusahaan itu terarah nih, mau diarahin kemana? Bisnisnya, implementasi IT-nya, seperti itu. Berarti hubungannya sama TOGAF? TOGAF ini adalah salah satu framework-nya. Jadi kan Oke. tadi ada blueprint nih. Nah, si TOGAF ini adalah pedomannya, panduannya. Untuk Ya, membuat si blueprint itu tadi, Oke. betul. Jadi seperti itu. Berarti blueprint itu nggak ujuk-ujuk langsung ada gitu ya? Enggak dong. Berarti bikinnya pakai TOGAF? Betul. Jadi Oke. sebenarnya frameworknya ada banyak ya. Untuk enterprise architecture sendiri itu ada banyak. Cuma yang saat ini yang lagi ngetren dan menjadi apa ya, ibaratnya standar emas lah. Oke. Itu adalah si TOGAF ini. Banyak yang pakai lah ya? Sangat banyak sekali. Oke. Oke Mas. Tadi kan kita udah bahas blueprintnya tuh ya. Kita Betul. pakai TOGAF gitu ya. Jadi kalau mau membangun sesuatu haruslah ada blueprintnya lah ya. Gitu. Harus ada blueprint, harus ada panduannya. Harus ada panduannya. Betul. Nah kalau misalnya buat pemula nih yang mereka nggak ngerti gitu kan, framework TOGAF itu seperti apa dan manfaatnya kayak gimana, bisa jelasin nggak? Oke, boleh. Jadi kita pakai analogi tadi ya. Oke, boleh. Analogi si bangunan. Oke, kos-kosan tadi tuh. Kos-kosan tadi tuh kita Ya. pakai lagi. Jadi TOGAF ini kita balik lagi panduan. Ya, panduan itu artinya apa? Pedoman supaya kita itu membangun kos-kosan tadi itu tidak kemana-mana. Oke. Misalkan kayak Mas, kalau saya tidak kasih pedoman,
Mas ya bisa jadi bangun kos-kosannya jadinya masjid misalnya, bisa. atau jadi warung makan, Iya, kan nggak sesuai ya jadinya. tidak sesuai akhirnya. Betul, Nah, betul. TOGAF ini framework yang dibentuk ya sama teman-teman dari The Open Group namanya. Oke, The Open Group. Buat TOGAF. Jadi TOGAF itu singkatan sebenarnya, singkatan dari The Open Group Arsitektur Framework. The Open Group Arsitektur Framework. Ya, disingkat namanya TOGAF. Oke. Nah, The Open Group ini mereka itu berlandaskan konsep dari TAFIM. TAFIM itu sama seperti TOGAF konsepnya, hanya itu dipakai oleh Departemen Pertahanannya Amerika. Oke, oh itu framework juga tuh TAFIM? Framework, jadi dia itu adalah cikal bakal dari TOGAF itu sendiri sebenarnya. Oke. Jadi TOGAF itu ngambil referensi dari TAFIM, dibentuklah jadi TOGAF. Ya. Nah, dari TOGAF inilah dibentuk sebuah framework yang diuji dengan banyak perusahaan tentunya. Dan Mas bisa lihat sendiri di websitenya The Open Group itu. The Open Group itu sudah banyak ibaratnya mitra lah ya. Oke. Kita bisa sebut mitra dengan Aramco misalnya dari Arab Saudi. Iya. Ada Fujitsu dari Jepang. Wah. Bahkan IBM sendiri pun juga pakai gitu. Oke. Jadi memang best practice-nya itu sudah teruji di seluruh dunia. Itulah kenapa manfaatnya itu banyak sekali. Contohnya TOGAF ini gampang diimplementasikan. Gampang ya? Sangat gampang, Mudah ya? mudah sekali. Oke. Karena TOGAF ini apalagi yang versi terbaru nih, dia itu sudah fleksibel banget. Oke. Jadi berapa sekarang yang terbaru? sekarang ada di TOGAF 10. TOGAF 10? TOGAF 10 Itu versinya. pembaruannya per berapa tahun sekali atau gimana? Kalau pembaruannya itu tergantung ketentuan dari The Open Group-nya. Oh gitu ya. Tapi untuk saat ini yang jadi best practice, apalagi sudah ada banyak metode-metode baru ya di dunia IT, maka TOGAF 10 ini sudah jadi yang paling relevan. Baru ya, paling relevan ya. Betul. Oke, berarti itu tadi juga jadi salah satu alasan kenapa dia itu jadi standarisasi dipakai di industri manapun. Betul, karena dia sudah dipakai dimanapun, dia mudah digunakan juga, dan dokumentasinya banyak. Jadi itu sudah lengkap sekali. Iya. Manfaatnya ya sangat banyak sekali ya buat perusahaan. Betul. Nah, tapi apakah TOGAF itu masih relevan di masa depan dengan munculnya metode agile sama DevOps? Sama DevOps ya? Ya. Sangat relevan. Tapi kan DevOps itu bukannya lebih automate gitu? Betul. Iya nggak? Betul. Jadi begini, kenapa dunia IT sekarang itu perkembangannya sangat cepat? Ya balik lagi karena ada konsep dari Agile, ada konsep dari DevOps. Itu kan sebenarnya mindset ya. Mindset. Ibaratnya mindset siklus proyek namanya gitu. Jadi Agile itu kan lebih ke arah proyeknya. Sedangkan TOGAF ini lebih ke arah enterprise-nya. Jadi mereka itu scope-nya atau ruang lingkupnya itu tidak hanya berputar di sistemnya aja. Jadi TOGAF ini melihat dari sisi bisnisnya, dari sisi datanya, dari sisi infrastrukturnya. Kalau Agile itu kan hanya pengembangan software misalnya, atau proyek-proyek yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Gitu. Jadi apalagi di TOGAF 10 ini ada namanya series guide-nya. Series guide-nya itu ada yang namanya Enabling Agility Enterprise. Jadi memang TOGAF ini bisa dikhususkan untuk agility. Jadi bisa tuh kita pakai metode agile untuk pengembangan proyeknya. Kita juga bisa menggunakan si TOGAF ini di dalam agile itu. Jadi agile itu nggak kemana-mana juga. Misalkan kita mau bangun aplikasi, kita butuh fitur ini misalnya, fitur A, B, C. Tapi ternyata itu nggak relevan sama bisnisnya. Nah, si TOGAF ini itu ngasih warning. Itu nggak penting sebenarnya. Karena kita sudah punya nih repositorinya. Oh, bisnis kita ini pengennya seperti ini. Berarti lebih enak tuh, people. Kalau misalnya kita kerja ya, kadang kita kan kalau kerja tuh kita nggak tahu ya mana yang penting mana enggak, bahkan kita langsung kerjain semuanya gitu kan. Kalau udah ada TOGAF, kita jadi lebih gampang gitu. Oh, udah ada warningnya, udah ada ini nggak perlu dimasukin, nggak perlu ditambahin. Lebih enak berarti ya? Lebih enak. Betul. Dan yang sangat powerfulnya ya, selain dia itu fleksibel, TOGAF ini juga mendukung banyak ibaratnya framework lain lah. Bisa dikombin sama framework lain? Bisa, misalkan kayak
di TOGAF sendiri ini ada governance, misalnya tata kelola. Ya, tata kelola. Ya itu bisa, misalkan mau pakai COBIT itu bisa. Oke. Kalau untuk layanan misalkan di TOGAF juga bisa pakai ITAL, itu juga bisa. ITAL ya, Betul. bisa juga. Jadi itu sangat ya best practice banget lah ibaratnya. Wah. Mudah, fleksibel, ya itulah TOGAF. Ya. Kalau tadi kan ngomongin TOGAF-nya tuh ya. Betul. Nah, kira-kira kapan tuh perusahaan harus mengadopsi itu? Kapan kita harus menggunakan TOGAF? Iya, kapan harus menggunakan gitu? Oke. Apakah saat misalnya kalau misalnya tadi buat pemula gitu ya, Betul. pemula baru bikin bisnis, langsung ayo kita harus pakai TOGAF. Sedangkan kita sebenarnya belum tahu nih cara menggunakannya gimana dan semacamnya gimana. Betul. Atau kalau misalnya perusahaan yang sudah berjalan, mereka sudah punya bisnis dan ada proyek baru kita gunakan itu si TOGAF-nya. Ya. Jadi ini kalau untuk yang skala kecil misalnya, yang mau pakai TOGAF silahkan. Bisa Jadi ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Karena TOGAF untuk yang TOGAF 10 ini tidak seharusnya semua fasenya itu harus diimplementasikan. Oke. Beda sama TOGAF zaman dulu ya, ataupun framework-framework yang lain. Jadi TOGAF yang sekarang itu karena sudah berprinsip sama seperti siklus hidup proyek yang saat ini kita pakai Agile dan teman-temannya itu, ya TOGAF pun juga menyesuaikan akhirnya gitu. Jadi sebenarnya sudah bisa dipakai sebetulnya. Karena sekarang untuk TOGAF 10 itu sudah bersifat modular, artinya bisa dipakai dalam partisi-partisi kecil atau bagian-bagian kecil lah. Jadi nggak semuanya harus sendiri. Kalau untuk perusahaan, ya tentunya kenapa tidak? Selama bisa diimplementasikan ya silakan diimplementasikan. Begitu. Lebih efisien juga ya. Lebih efisien karena ya balik lagi keuntungannya banyak. Satu ya. Terus yang kedua untuk perusahaan menurut saya saat ini untuk agile yang sangat-sangat cepat, DevOps juga seperti itu. Peranannya itu sangat penting sekali menurut saya. Enterprise-nya itu sangat penting sekali untuk si TOGAF ini. Nah, kalau buat pemula lagi nih ya, mereka kan apalagi ada juga yang lagi kita bahas lagi mungkin buat skala kecil, mereka yang belum terlalu paham dunia IT ya. Betul. Terus mereka nih perlu nggak sih orang IT atau mereka harus belajar atau cuman ya udah apakah nih sekedar karena nih apa sih namanya manajemen ya, maksudnya manajemen atau masuk ke teknik ya, nih? Masuk ke manajemen. Ke manajemen kan. Nah, apakah itu rekomen banget nih buat pemula buat belajar untuk nerapin ke? Iya, kalau untuk belajar, iya kita manusia ya harus belajar. Pasti, ya tentunya. Ya. Dan itu sangat, menurut saya nggak ada salahnya sih belajar. Ya? Betul. Tidak ada salahnya sama sekali. Apakah harus tim IT? Enggak juga. Enggak juga. Tim operasional gitu bisa ya? Tim operasional bisa. Tapi alangkah lebih baiknya ada IT-nya. Kalau memang bisnisnya itu ada IT-nya. Jadi mereka punya infrastruktur IT, silahkan harus ada IT-nya. Oke, mantap. Nah, tadi kan kita juga sempat aku tadi dengar sedikit fase tuh. Iya, fase. Kalau fase di dalam TOGAF tuh ada apa aja tuh? Kalau bisa jelasin sedikit aja deh. Nanti sisanya kita bisa ikut di pelatihannya ya nggak? Boleh. Apa aja tuh tadi? Jadi fase ya sama kayak kita bilang rumah tadi ya. Kita jelasin dulu fase ini apa. Takutnya teman-teman Irix People pada bingung nih. Iya, betul. Jadi fase itu adalah ibaratnya tahapan. Ya, fase itu tahapan. Kalau di TOGAF yang dulu itu TOGAF versi 9 lah. Versi sebelumnya. Itu dia awalnya bersifat rigid atau dia itu harus berurutan. Jadi kalau dia belum sampai di fase akhir atau di fase tengah tanpa mengerjakan fase awal itu tidak boleh. Jadi harus dari awal dulu, ya. Dari awal. Nggak boleh dilompat ya? Nggak boleh dilompat. Kalau yang TOGAF Suri ini udah bisa. Jadi misalkan kita udah di fase tengah nih. Misalnya Mas Hadi kita pakai asumsi yang tadi lah, analogi yang tadi ya. Bangun rumah misalnya. Rumahnya sudah jadi. Tapi kok kayaknya kita butuh genteng keramik atau marmer misalnya. Ya kita balik lagi ke fase sebelumnya. Kita beli bahan dulu yuk. Nah itu bisa. Jadi bisa balik fase dulu. Jadi fase itu tahapan ya sebenarnya. Jadi itu bedanya untuk tahapan fasenya. Apa aja fasenya? Kalau untuk di TOGAF sendiri itu ada yang namanya preliminary phase. Itu fase pertama tuh. Preliminary phase. Betul.
Preliminary phase itu ya kita itu mengumpulkan bahan-bahan apa yang mau kita pakai untuk arsitektur kita. Oke, kita nyiapin bahannya tuh ya. Betul. Terus kita itu ingin seperti apa arsitekturnya. Oke. Seperti itu. Ingin diimplementasikannya bagaimana. Itu semua ibaratnya kita planning dulu lah di preliminary. Habisnya itu ada yang namanya architect vision. Architect vision. Ya, arsitektur lah, arsitektur vision. Jadi itu di arsitektur vision kita itu membentuk nih visi misi perusahaan kita itu seperti apa. Oke. Nah, dari visi misi perusahaan kita ini kita bentuklah visi sama misinya arsitektur kita. Jadi supaya perusahaan ini selaras antara bisnisnya sama infrastrukturnya. Jadi ada di situ. Kalau mau selaras pakai itu tuh. Pakai itu. Oke. Jadi ada di situ semuanya dijelasin. Oke. Ada guidance-nya lah ibaratnya di sana itu ada. Kalau yang versi 10 tadi nggak apa-apa ya lompat-lompat ya? Nggak apa-apa loh. Lompat. Kalau misalkan sudah ada bahan ya udah tinggal bikin visinya. Oke, tinggal bikin gitu. visinya. Oke. Nggak, berarti lebih fleksibel ya? Lebih fleksibel, aman. Oke. Ada lagi fase bisnis namanya, bisnis arsitektur. Nah itu dia itu kalau misalkan perusahaan ingin membuat model bisnisnya seperti apa, itu di fase ini nih. Apa tadi namanya? Bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur. Betul. Oke. Ini fase yang Ini fase yang ketiga. Fase yang ketiga. Betul. Oke. Jadi misalkan Mas, saya pengen bisnisnya model skenarionya, bisa online kah atau bisa apa? Ya, itu di situ. Semuanya dibahas di situ. Semua tentang bisnisnya. Terus cara kita delivery bisnisnya, data-data bisnisnya seperti apa, itu semuanya ada di situ. Oke, itu mungkin kayaknya cukup 3 aja lah ya. Cukup tiga aja. Karena kalau kita spill, ya harus ikut pelatihan. Jadi pelatihan memang lebih Betul. lengkap lah ya. Jadi kita akan membahas itu semua sampai. Betul. Ya, paling kita ini perlu aku tanya sedikit sih. Kalau tadi apa sih namanya? Ada arsitektur vision. Betul. Kalau ADM itu apa? ADM Aku pernah dengar soal itu di lewat sempet di kompetitor gitu ya, mereka bikin konten dan ngebahas gitu, tapi belum paham gitu. Apa tuh ADM? Jadi ADM ini itu sebenarnya singkatannya. Oh, singkatan. Oke. Singkatannya adalah Arsitektur Development Method. Oke. Apa ini? Fase itu tadi. Oh, itu tuh nama fasenya. Betul, keseluruhan fase itu namanya ADM. Kalau di TOGAF. Oke. Jadi dari berapa sih total fasenya? Total fasenya itu kalau dihitung sampai G ya kira-kira. E, F, G, H. Berarti 9 lah. 9 fase. H sampai H berarti? Sampai H plus 1 preliminary tadi. Oh, itu semua disebut ADM? Semua ADM. Oke. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau bangun sesuatu yang kompleks lah ya. Betul. Kita perlu TOGAF dan fase-fasenya itu dinamakan ADM gitu. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita juga sempat di awal tuh ngebahas agile ya. Betul. Kita bahas agile. Ada perbedaan nggak sih sama TOGAF? Soalnya bukan sama-sama framework nih dia. Betul, sama-sama framework. Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya buat Mas Hadi dan Inix People. Jadi bedanya itu kalau Agile itu lebih ke siklus proyek. Oke, siklusnya tuh. Ya, siklus proyeknya. Dia yang tugasnya apa nih dia nih? Tugasnya misalkan kita mau mengembangkan sebuah software misalnya. Ya, tugasnya si Agile ini dia itu membangun yang namanya proyeknya. Proyeknya kira-kira misalkan pengembangan proyek menambahkan fitur apa misalnya pembelian secara online misalnya. Itu feedback dari teman-teman user misalnya kayak gitu ya. Kalau di Agile jadi ada feedback, kita bikin produk backlognya, kita bikin user story-nya. Itu kalau Agile ya. Jadi nanti dari situ mereka nyusun pengembangan aplikasinya. Nah, TOGAF ini fungsinya itu dia itu ketika teman-teman Agile ini melakukan pengembangan proyek atau pengembangan aplikasi itu, TOGAF ini juga memberikan batasan, jadi tidak keluar dari bisnis dari perusahaan itu sendiri. Apakah fitur yang dipakai itu beneran dibutuhkan sama perusahaan? Betul. Jadi si TOGAF ini mengingatkan. Jadi alangkah lebih baiknya ya kalau di perusahaan besar itu harusnya ada namanya tim IE. IE? Ya, atau tim Enterprise Arsitektur.
Dan bagusnya lagi ketika mereka melakukan pengembangan menggunakan metode agile tadi, setidaknya ada satu orang IE di situ. Oke. Di tim agile itu tadi. Lebih bagus lah ya. Lebih bagus. Oke. Tadi kita udah ngebahas cukup lumayan dalam lah ya. Itu termasuk dalam lah pokoknya. Kalau ini kita bahas lagi sedikit lagi lebih dalam. Ini ada istilah yang namanya Enterprise Continuum. Oke. Ini perannya apa nih Mas dia nih? Nah ini masuk dalam framework TOGAF kan? betul. Oke. Apa dia masuk di dalam fasenya atau bukan sih? Ini lebih ke arah bisa dibilang konsep lah ya. Konsep bisa dibilang. Oke. Jadi Enterprise Continuum itu apa? Ibaratnya sebenarnya bisa dibilang komponen juga ya dari TOGAF. Oke, komponennya. Tapi bukan masuk dalam fase. Tapi dia bisa digunakan di dalam fase. Oke, tertentu ya. Ya, karena dia ini sifatnya seperti gudang. Oke, kayak repository gitu. Betul. Jadi misalkan perusahaan kita sudah pernah membangun sistem informasi atau arsitektur yang waktu itu mungkin masih belum berkembang. Ya. Nah, tugasnya si Enterprise Continuum ini menyimpan si arsitektur yang tadi. Oke, itu bisa dipakai lagi nggak nanti? Bisa. Wah, lebih enak ya? Lebih enak, makanya TOGAF itu fungsi dari Enterprise Continuum-nya tadi dari TOGAF itu, ya dia itu untuk satu biar tidak menghambur-hamburkan sumber daya. Jadi biar nggak usah beli inventaris infrastruktur baru. Jadi kita pernah ngembangin loh sistemnya ini, kenapa kita nggak pakai ini, kita modif aja dikit. Oh iya ya, lebih cepat lagi ya lebih cepat lagi kerjanya daripada harus bangun aplikasi dari awal misalnya. Iya, benar. Sedangkan kita udah pernah pakai gitu loh. Jadi ya itu sih. Ya, jadi kita bisa kerja based on historis juga ya. Ya betul. Oke, wah itu enak juga kalau kita kerja. Kan kadang kita kalau kerja ya, terus ada misalnya ada bug atau apa gitu, terus bugnya nggak kita catat gitu kan. Betul, itu kan PR tuh. PR tuh. Iya, lupa gitu, kita dapat solusinya waktu itu, cuman kita nggak catat. Wah, kalau misalnya ada Enterprise Continuum tadi, bisa kita taruh di situ ya. Betul. Bisa. Enterprise Continuum bisa menyimpan artefak. Artefak itu ibaratnya apa yang digunakan. Iya. Atau kalau di TOGAF kita dengar istilah building blocks itu nanti. Kalau penasaran itu apa? Join class. Join class-nya pokoknya. Kita mention lagi sekali join class-nya karena wah, jadi mau bikin bisnis, mau bikin project atau apapun jadi lebih mudah, ya nggak? Betul. Ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Gimana caranya mengukur keberhasilan itu dari TOGAF? Oke. Kita bisa mengukur keberhasilan perusahaan dalam implementasi enterprise architecture ya. Khususnya pakai TOGAF itu dari mana? Dari misalnya kita bisa ngambil matriks banyak. Contohnya matriks itu ibaratnya wadah pengukur ya. Misalkan kita pakai namanya KPI. Itu kita bisa pakai performance-nya itu. Atau kita bisa lihat juga dari ROI-nya, dari return of investment-nya itu. Jadi kayak setelah menggunakan enterprise ini berhasil nggak? Betul. Sesuai nggak dengan visi misinya, selaras nggak sama bisnisnya? Jadi ada banyak sebenarnya matriks yang bisa dipakai, itu juga banyak sebenarnya. Kita hanya beberapa aja. Jadi teman-teman, kita menyarankan kayak harus pakai ya. Harus pakai. Ya. Kalau mungkin ada framework yang lain pun kita tetap menyarankan TOGAF ya. TOGAF ya. Iya. Tetap TOGAF lah ya. Betul, karena dia sifatnya open source dan dia itu mudah diakses juga. Jadi kenapa enggak? Untuk tools-toolsnya? Untuk toolsnya langsung aja di dalam situ ya. Iya, kalau untuk implementasi kan tergantung setiap perusahaan ya. Mau menggunakan hardware apa, softwarenya apa, itu ya bebas. Itu standar mereka tuh? Iya, standar. Karena kan si fungsinya IE tadi itu ya hanya sebagai blueprint kan. Dan TOGAF ini ya pedomannya, supaya nggak ngacir lah ibaratnya dari IE-nya. Gitu. Jadi ya selaras. Gitu. Oke, people. Jadi itu dia pembahasan kita kali ini mengenai Enterprise IT Architecture with TOGAF. Kita juga udah sedikit belajar ya, dari yang mulai dasar sampai mulai penerapan di dunia nyatanya seperti apa. Dan intinya buat teman-teman yang mau belajar atau yang mau menggunakan, mengadopsi atau sekedar mencari tahu, kita di sini berperan untuk mengedukasi kalian, teman-teman, Inks people, siapapun di sana. So, jangan lupa untuk ikut pelatihan Enterprise IT Architecture with TOGAF. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe
channel YouTube Inixindo. Bersama Inixindo, Continuous learning, keep up to date.